kenalin, nama aku Resti Apriliani. Aku adalah salah satu siswa dari MA Al-Badriyah kelas 11-2. Di sini, aku bakalan jelasin tentang fraksi-fraksi minyak bumi. Tapi, aku gak bakalan jelasin sendirian. Aku bakalan ditemenin bersama teman-teman aku yang lain. Nah, sebelumnya teman-teman harus pada tahu dulu nih, bahwa ketika mentah, minyak bumi tidak bisa dimanfaatkan secara langsung. Tapi, harus melewati proses pemanasan terlebih dahulu. Fraksi-fraksi minyak bumi sendiri terbentuk karena setiap jenis hidrokarbon dalam minyak bumi memiliki titik didih yang berbeda-beda. Nah, perbedaan titik didih ini juga menghasilkan fraksi yang berbeda yang mempunyai manfaat yang berbeda pula. Modul pembelajaran kimia dari Kemdikbud, fraksi-fraksi minyak bumi terbagi ke dalam 10 bagian. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita bahas satu-satu. Fraksi ringan gas. Sesuai dengan namanya, fraksi pertama pada minyak bumi yaitu berwujud gas. Fraksi ini berupa senyawa dengan berat molekul yang ringan sehingga bersifat volatil atau mudah menguap. Fraksi ini juga memiliki titik didih yang kurang dari 30 derajat Celcius sehingga dalam pengolahannya fraksi ini akan menguap terlebih dahulu dibanding fraksi-fraksi lainnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam keadaan minyak mentah, fraksi ini terlarut dalam minyak bumi karena faktor tekanan yang tinggi. Fraksi ini juga memiliki struktur hidrokarbon dengan panjang rantai karbon 3-4. Salah satu gas yang pada umumnya dihasilkan dari minyak bumi adalah gas propana dan gas butana. Nah, gas-gas inilah yang biasanya digunakan untuk bahan bakar memasak atau yang sering kita kenal dengan gas LPG. Petroleum ether atau PA. Petroleum ether ini adalah fraksi hasil pengolahan minyak bumi yang banyak digunakan sebagai pelarut yang bersifat nonpolar dalam proses reaksi kimia. Pada umumnya, pelarut ini digunakan dalam proses ekstraksi senyawa organik tertentu atau sebagai pereaksi yang menggunakan reagen tertentu. Sebagai fraksi minyak bumi, PA juga memiliki titik didih yang cukup rendah, yakni 30-40 derajat Celcius, sehingga zat ini juga akan menguap terlebih dahulu saat pengolahannya. Selain itu, PA juga memiliki struktur hidrokarbon alkana dengan panjang rantai karbon 5-6. Bensin atau gasolin. Bensin adalah fraksi hasil olahan minyak bumi yang paling besar dan yang paling banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Fraksi ini adalah senyawa hasil olahan minyak bumi dengan struktur hidrokarbon alkana dengan jumlah 5-9 karbon. Selain itu, fraksi ini juga memiliki titik didih 90-175 derajat Celcius. Sehingga dalam pengolahannya memerlukan proses pemanasan dalam suhu tersebut agar fraksi ini bisa dipisahkan dari fraksi-fraksi lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, bensin sering digunakan sebagai bahan bakar alat transportasi. Naphtha merupakan hasil olahan minyak bumi dengan titik didih 175-200 derajat Celcius. Senyawa ini bisa didapat setelah memisahkan kandungan bensin atau gasolin dalam minyak mentah. Secara struktur, naphtha adalah karbon hidrokarbon alkana dengan panjang rantai karbon 9-10 yang berupa campuran fraksi minyak bumi. Ini banyak digunakan untuk keperluan sehari-hari, misalnya seperti pembuatan atau sintesis senyawa dalam produk cat, kosmetik, deterjen, karet, plastik, dan lain sebagainya. Minyak tanah atau kerosin. Fraksi olahan minyak bumi selanjutnya yaitu kerosin atau minyak tanah. Memiliki titik didih 175-275 derajat Celcius. Suhu minyak relatif cukup dekat dengan titik didih dari naphtha. Jadi, kedua fraksi minyak bumi ini membutuhkan proses yang lebih kompleks untuk memisahkan
Saat diolah untuk memisahkan dengan komponen lainnya, minyak tanah bisa didapat secara murni melalui destilasi fraksi minyak tanah. Mempunyai struktur kimia yaitu hidrokarbon dengan panjang rantai karbon 12 sampai 15 atom. Fraksi minyak tanah ini banyak digunakan sebagai bahan bakar kompor tradisional. Kayu minyak tanah dalam fraksi ini juga terdapat alkyl yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat. Selain bensin, solar merupakan fraksi minyak bumi lain yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Fraksi solar mempunyai titik didih 270 sampai 375 derajat Celcius, sehingga fraksi ini hanya bisa didapatkan dan dipisahkan dari minyak bumi, sehingga fraksi ini hanya bisa didapatkan dan dipisahkan dari minyak mentah melalui pemanasan berikut. Pelumas atau oli. Pelumas yang digunakan pada kendaraan juga merupakan salah satu hasil fraksi pengolahan minyak bumi. Fraksi minyak bumi ini mempunyai komponen berupa hidrokarbon alkana dengan panjang rantai karbon 18 sampai 20 atom. Mempunyai sifat yang licin, senyawa tersebut digunakan sebagai pelumas dalam berbagai mesin kendaraan. Pelumas juga digunakan sebagai pelindung komponen yang berasal dari logam ketika terjadi gesekan. Lilin adalah pengolahan minyak bumi lainnya, di mana strukturnya memiliki panjang anti karbon akan berjumlah lebih dari 20 atom karbon. Fraksi minyak ini terbentuk dari minyak mentah melalui pemanasan pada titik didih di atas 30 derajat Celcius. Suhu yang cukup tinggi tersebut membutuhkan energi yang juga tinggi untuk memisahkan friksi ini dari minyak mentah. Seperti yang kita ketahui, lilin mempunyai banyak kegunaan dan kehidupan seperti dalam pembuatan batik hingga pelapis kertas makanan. Minyak bakar atau fuel oil. Minyak bakar merupakan hasil dari destilasi minyak bumi mentah sebelum terbentuknya residu atau destilat. Umumnya, minyak bakar atau fuel oil banyak digunakan sebagai bahan bakar pengapian dalam industri besar seperti PLTU. Struktur minyak bakar mempunyai hidrokarbon alkana dengan jumlah atom karbon cukup panjang melebihi 20 atom karbon. Aspal merupakan hasil residu dari pengolahan minyak bumi. Residu tersebut dihasilkan dari sisa destilasi minyak mentah. Setelah melalui proses pemisahan dengan pemanasan pada titik didihnya, minyak bumi menghasilkan sebagai fraksi yang telah disebutkan. Kemudian, sisa komponen yang tidak menguap pada suhu tersebut akan menjadi residu. Salah satunya adalah aspal yang memiliki titik didih sangat tinggi, yaitu di atas 500 derajat Celcius. Nah, sekarang teman-teman udah pada tahu kan apa aja fraksi minyak bumi itu dan kenapa ada fraksi minyak bumi. Sebelumnya, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dari awal sampai akhir dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video ini. Nah, aku Resti Apriliani mewakili teman-teman yang lain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.